Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gadis Indra Lakram Abidin Putri. Hari ini saya akan buat video tentang tema kurikulum baca ke-1. Soal yang A, cara membaca bagan kurikulum Bimba. Soal yang pertama, apa arti dari tanda panah yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Jawabannya, alur menuju tahap selanjutnya. Soal yang kedua, apa arti garis tebal yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Jawabannya, syarat yang harus dipenuhi. Soal yang ketiga, apa arti tanda seru yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Jawabannya, harus hati-hati. Pastikan tujuan syarat sudah terpenuhi. Soal yang keempat, jelaskan bagaimana cara membaca bagan kurikulum Bimba. Jawabannya, memperhatikan alur syarat dan harus hati-hati. Soal yang kelima, apa huruf sederhana A, I, U, E, O? Jawabannya, verbal A, I, U, E, O. Soal yang keenam, apa syarat modul baca 1A? Jawabannya, syaratnya ada 3. D4 huruf verbal kembar, huruf sederhana A, I, U, E, O, dan verbal BDG, KMPSY. Soal yang ketujuh, apa syarat modul baca 1B? Syaratnya ada 3. D4 huruf verbal sederhana, baca 1A, dan verbal JLN TRC. Soal yang ke-8, apa syarat D4 huruf verbal sederhana? Jawabannya, syarat D4 ada 2, 4 huruf verbal sederhana dan 4 huruf verbal kembar. Yang ke-9, apa tahap selanjutnya setelah 4 hafika? Ada 2 huruf verbal sederhana dan D4 huruf verbal kembar. Soal yang ke-10, apa tahap selanjutnya setelah baca 1A? Baca 1B, tapi ada syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu verbal JLN TRC dan D4 huruf verbal sederhana. Soal yang ke-11, apa tahap selanjutnya setelah baca 1E? Jawabannya, baca 1F dan baca 4, tapi ada syarat yang harus terpenuhi, yaitu baca 1E dan baca 2. Nomor 12 atau soal yang terakhir, apa tahap selanjutnya setelah baca 4? Jawabannya, baca 5, tapi ada syaratnya, yaitu baca 1E dan baca 2. Selanjutnya, soal yang B, tentang tahap persiapan. Soal yang pertama, apa pengertian tahap persiapan? Jawabannya, tahap di mana motivator hanya mendengarkan bunyi huruf, kata, dan kalimat secara verbal. Soal yang kedua, apa pengertian dari huruf verbal? Jawabannya, huruf yang hanya diucapkan tanpa memperlihatkan simbol hurufnya. Soal yang ketiga, tahap persiapan disebut juga dengan tahap apa? Jawabannya, tahap verbal. Soal yang keempat, mengapa ada tahap persiapan? Jawabannya, karena tahap persiapan merupakan fondasi dalam menumbuhkan minat baca anak. Soal yang kelima, apa tujuan adanya tahap persiapan? Ada 2, tujuan utama dan tujuan khusus. Tujuan utamanya bermain verbal huruf dan tujuan khususnya terampil mengucapkan huruf A, I, U, E, O, BDG, KMPSY, dan JLN TRC. Soal yang keenam, materi apa yang termasuk dalam tahap persiapan? Ada 4, verbal huruf, verbal kata, verbal dikte, dan verbal kalimat. Pada verbal huruf, ada huruf verbal JLN TRC, verbal A, I, U, E, O, dan huruf verbal BDG, KMPSY. Pada verbal kata, ada 4 huruf verbal kembar, 4 huruf verbal sederhana, dan 5 verbal sederhana. Pada verbal dikte 4 huruf verbal kembar, dikte 4 huruf verbal sederhana, dan dikte 5 huruf verbal sederhana. Pada verbal kalimat, ada 4 huruf kembar sederhana. Soal yang ketujuh, bagaimana cara penyampaian motivator dalam tahap persiapan? Jawabannya, disampaikan dengan cara memperdengarkan dan mengucapkan bunyi huruf kepada anak dengan beragam metode agar anak menjadi senang. Kita lanjut ke soal yang C, yaitu tentang huruf verbal A, I, U, E, O. Soal yang pertama, apa pengertian dari huruf verbal A, I, U, E, O? Jawabannya, yaitu pengucapan huruf A, I, U, E, O tanpa memperlihatkan bentuk hurufnya. Soal yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari huruf verbal A, I, U, E, O? Jawaban pada tujuan utama, anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal A, I, U, E, O. Pada tujuan khusus, anak menjadi terampil mengucapkan bunyi huruf A, I, U, E, O. Soal yang ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan huruf verbal A, I, U, E, O? Jawabannya, penyampaiannya dikenalkan sebagai satu kata. Contohnya, A, I, U, E, O. Seperti itu.
Kita lanjut ke soal yang D, yaitu huruf verbal BDG KMPSY. Soal yang pertama, apa pengertian dari huruf verbal BDG KMPSY? Yaitu pengucapan bunyi huruf BDG KMPSY tanpa memperlihatkan bentuk hurufnya. Soal yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus huruf verbal BDG KMPSY? Jawabannya, tujuan utama agar anak menyukai kegiatan bermain huruf BDG KMPSY. Tujuan khususnya agar anak terampil mengucapkan BDG KMPSY dengan benar. Soal yang ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan huruf verbal BDG KMPSY? Jawabannya, mencontohkan terlebih dahulu secara perlahan dan berulang-ulang dengan menggunakan lagu BDG KMPSY. Kita lanjut ke soal yang E, yaitu tentang huruf verbal JLN-TRC. Soal yang pertama, apa pengertian dari huruf verbal JLN-TRC? Jawabannya, pengucapan bunyi huruf JLN-TRC tanpa memperlihatkan bentuk hurufnya. Soal nomor 2, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari verbal JLN-TRC? Tujuan utama, anak menyukai kegiatan bermain huruf JLN-TRC. Pada tujuan khusus, anak menjadi terampil menggunakan huruf JLN-TRC dengan benar. Soal yang ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan huruf verbal JLN-TRC? Caranya dengan mencontohkan terlebih dahulu secara perlahan dan berulang-ulang menggunakan lagu JLN-TRC. Kita lanjut ke soal tentang huruf verbal ABC. Soal yang pertama, apa pengertian dari huruf verbal ABC? Jawabannya, memperdengarkan atau mengenalkan bunyi ABC tanpa memperlihatkan hurufnya. Soal yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus huruf verbal ABC? Jawaban tujuan utama, agar anak menyukai kegiatan bermain huruf. Tujuan khususnya, anak terampil dalam mengucapkan huruf ABC. Soal yang ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan huruf verbal ABC? Jawabannya, melalui berdialog dan motivator memberikan contoh huruf ABC. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.